Seperti saya bilang dekengannya pusat itu nyun sewu yai. Saya itu waktu menerangkan fadhilul ibadah itu pada bab kalau nggak salah sholat sunnah, sholat qobliyah subuh kalau nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Gus Ikdam viral di media sosial. Kalimat-kalimat yang dia susun itu menyebar ke media sosial melalui TikTok, WA dan lain-lain sebagainya, disebarkan di WA, di Facebook dan lain sebagainya. Tentu ini menarik dan jamaah Sabilut Taubah dihadiri oleh banyak orang, ribuan orang datang. Yang datang di sana campur-campur, ada yang pejabat datang, ada yang penyanyi, artis, juga anak-anak muda. Tidak hanya anak muda dalam kondisi normal misalnya, seperti yang diceritakan dan kita tahu bersama, datang ke sana orang-orang yang ingin taubat. Maka wajar saja kalau misalnya namanya adalah Sabilut Taubah. Sabilut Taubah. Luar biasa. Ada kata-kata yang viral misalnya adalah dekengane pusat. Kalimat yang terkenal dekengane pusat. Apa yang maksud dengan dekengane pusat itu? Maksudnya yang membackingi, yang berada di baliknya itu adalah pusat. Dan yang dimaksud dengan pusat adalah Allah Subhanahu wa taala. Pusatnya pusat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini dilontarkan oleh Gus Ikdam. Kata-kata ini dilontarkan oleh Gus Ikdam seperti penjelasan di video tadi itu adalah ketika Gus Ikdam misalnya menjelaskan tentang fadhailul a'mal, terutama misalnya tentang sholat rawatib. Di antaranya ketika menjelaskan tentang fadilah sholat sunnah qobliyah subuh. Wahai sahabatku, saya ingin menambah penjelasan saja sebenarnya, bahwa apa yang dikatakan oleh Gus Ikdam itu benar. Ketika misalnya seseorang itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat sunnah, melalui ibadah-ibadah sunnah, maka Allah akan mencintainya. Dan diceritakan dalam sebuah hadits qudsi, ketika seseorang itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sejengkal misalnya, maka Allah akan lebih cepat daripada pendekatan yang kita lakukan. Kalau kita mendekat misalnya sejengkal, maka Allah akan mendekat lebih cepat dari kita sehasta. Kalau misalnya kita mendekat kepada Allah sehasta, maka Allah akan mendekat kepada kita sedepa. Kalau misalnya kita mendekat kepada Allah dengan cara berjalan, maka Allah akan mendekat kepada kita itu dengan cara berlari. Berarti orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hidupnya akan bahagia, hidupnya akan enak karena dia didekengi orang. Makanya Gus Ikdam mengatakan bahwa nanti ada para pejabat yang taubat lalu datang ke situ. Ketika pejabat yang datang ke situ dia bisa mendekengi, membackingi, memayungi atau mendukung terhadap kegiatan itu. Kalau misalnya ada pejabat yang datang, tetapi pejabat yang datang itu masih kalah dengan dekengane pusatnya pusat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa membacking kita 100%. Tidak ada manusia ini, makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menyelamatkan kita. Dan yang menyelamatkan kita adalah pusatnya pusat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi setiap manusia, setiap makhluk itu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah sunnah, dan diantaranya adalah dengan cara melaksanakan sholat rawatib dan yang muakkadah. Sholat sunnah muakkadah misalnya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Kalau misalnya kita bisa melaksanakan itu, berarti itu adalah bagian dari upaya kita untuk mencari dekengane pusat. Berusaha kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya bahagia, rizkinya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Jalan hidupnya akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mendapatkan dekengane pusat. Dan itu benar sekali wahai sahabatku. Kita ingin membuat contoh misalnya 2 rakaat sebelum subuh atau qobliyah subuh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam misalnya bersabda,
Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Artinya itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Berarti kan kalau orang bisa mendapatkan fadilah atau pahala sholat qobliyah subuh ini, maka dia seolah-olah mendapatkan pahala yang lebih besar, mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada hanya sekedar dunia dan seisinya. Maka dia mendapatkan dekengannya pusat. Maka bagaimana mungkin dia akan menderita hidupnya susah? Kan nggak akan mungkin. Karena raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Bahwa 2 rakaat sholat fajar, sholat qobliyah subuh itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Wahai sahabatku, ayolah kita menambah sholat fardu kita ini dengan menambahnya sholat rawatib tadi itu yang saya sebut. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Jumlahnya ada 10. Kalau misalnya sahabatku mau melakukan itu, Masya Allah. Dan terutama sholat subuh tadi itu khairun minad dunya wa ma fiha. Sehingga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in minan nawafil asra'a minhu ila rak'ataini qabla al-fajri. Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah sunnah itu yang lebih cepat itu. Untuk melaksanakan 2 rakaat kecuali melaksanakan 2 rakaat sebelum fajar itu. Jadi kalau sudah 2 rakaat sebelum fajar, sholat sunnah qobliyah subuh, Rasulullah begitu cepat melaksanakannya, dijaga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai sahabatku, tadi saya mengatakan bahwa kalau manusia ini mendekat kepada Allah melalui ibadah sunnah, maka Allah akan mencintainya. Dan kalau misalnya kita mendekat kepada Allah itu sejengkal, maka Allah akan cepat sehasta. Kalau misalnya kita mendekati Allah dengan cara sehasta, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekati kita sedepa. Kalau misalnya kita dengan cara berjalan, maka Allah dengan cara berlari. Subhanallah. Kalau sudah begini, kita akan dilindungi oleh Allah, kita akan dijaga oleh Allah, urusan kita jadi menang. Persoalan kita selesai, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya bahagia. Kenapa? Karena dapat dekengane pusat. Pusatnya pusat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah begitu, manusia itu sungguh bahagia dan beruntung. Semoga kita termasuk orang yang beruntung itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.